Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah Bapa Tritunggal yang kami sembah dan kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika kami boleh merenungkan kehidupan kami selama sepekan ini Tuhan, kami merasa kami tidak mampu Tuhan. Kami merasa banyak hal berat yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami juga melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata di depan kepala kami. Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak ada, tidak terpikir menjadi ada, menjadi solusi bagi setiap kami. Sehingga kami boleh ada hari ini, kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Itu semua hanya karena anugerah-Mu, itu semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Layakan setiap kami untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Agar kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan firman itu bertumbuh di dalam hati kami. Sehingga ketika bertumbuh di hati kami boleh bertutur kata, kami boleh berpikir, kami boleh melakukan firman itu, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang belajar, hamba-Mu yang terbatas, biarkan firman Tuhan yang tak terbatas tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami. Bagi semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan kembali. Ya, bagi anak sekolah minggu bisa naik ke lantai 2 sambil dipandu oleh lauso-lausonya ya, sambil dipandu oleh guru-gurunya. Terima kasih untuk kesertaannya anak sekolah minggu dalam ibadah pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita? Amin ya. Wah, sukacita sekali ya kita bisa melihat warna yang berbeda. Ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita belajar melayani Tuhan. Ketika melihat itu, wah saya sangat bersukacita. Sekaligus saya diingatkan, wah yang tua jangan mau kalah ya. Yang muda begitu sukacita, senyum. Kadang saya perhatikan kalau kita yang tua singer kurang terpancar senyumnya gitu ya. Kita harus belajar dari mereka ya. Baik, pada pagi hari ini saya berdoa setiap kita diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera ya. Sekalipun saya tahu Bapak Ibu kondisi akhir-akhir ini memang sedang berat-beratnya ya. Setiap kita mungkin berpikir, waduh habis ini Natal, perlu baju baru, perlu liburan, ya kan. Mama-mama sudah mulai mengoi papanya, siapkan uangnya ya. Nah, mungkin bapaknya cuma bilang, ya tak ngopi sih, gitu ya. Mikir cicilan belum mari, wis baju baru, wis liburan, pusing Bapak Ibu ya. Tapi kiranya tetap ada sukacita di antara kita. Baik, saya diberikan tema yaitu Save by Grace for Walk by Grace. Ya itu foto saya 7 tahun yang lalu, kelihatan tua, sekarang lebih muda. Ya, itu kurang D ya, harusnya CSAVED gitu ya, Save by Grace. Kalau saya terjemahkan Bapak Ibu itu artinya diselamatkan karena kasih karunia atau karena anugerah, untuk bekerja karena anugerah. Nah, Bapak Ibu, nats yang diberikan kepada saya itu terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Nah, mari kita baca silih berganti, saya akan membaca ayat ke-8, ibu-ibu ayat ke-9, dan bapak-bapak ayat ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Silakan ibu-ibu ayat 9. Silakan bapak-bapak ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan itu hari lepas hari. Baik Bapak Ibu, topik kita ini adalah sebuah hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar dalam kekristenan, yaitu diselamatkan oleh kasih karunia. Bisa saya katakan ini adalah sebuah doktrin atau ajaran yang paling penting yang harus kita pahami. Mari kita membedanya satu persatu, kita melihat dulu bagaimana sih kita itu diselamatkan oleh kasih karunia.
Harapannya setelah kita mengetahui bagaimana kita itu diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita bisa bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia itu. Dan karena ini adalah sebuah pengajaran doktrin ya, saya berharap Bapak Ibu tidak ngantuk ya, karena sekali lagi ini suatu yang penting. Jadi kalau ngantuk Bapak Ibu saya izinkan sebelahnya disenggol gitu ya, pakai satu jari aja, pasti perutnya gitu ya, teng, biasanya langsung melek gitu ya. Setuju ya? Jadi kalau ada yang ngantuk, senggol sedikit, teng gitu ya. Ya biar melek. Baik, saya akan memulai dari ayat ke-8 Bapak Ibu, yang saya kotai merah itu ya. Ada sebuah frasa yang dikatakan sebab karena. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membaca atau mendengar sebuah kalimat yang diawali dengan kata sebab karena, kira-kira pemikiran Bapak Ibu itu apa? Akibat. Wah betul, Pak Iwan ini kritis sekali ya. Betul sekali ya, sebab karena itu adalah kata penghubung Bapak Ibu. Atau kata konjungsi yang digunakan apa ya, untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Akibat tadi kata Pak Iwan ya. Maka ketika kita membaca ayat yang diawali dengan kata sebab karena, jangan hanya dibaca situ saja. Kita perlu membaca sebelumnya agar kita dapat mengerti kondisi sebelumnya. Jadi jika ayatnya ini berbunyi sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Oke, itu kondisi saat itu, saat ayat 8. Bagaimana kondisi sebelumnya? Nah mari kita lihat ya, saya mengajak kita untuk melihat, memperhatikan di layar kita ini, di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kalau tadi ayat 8 sampai 10, maka ini ayat 1 sampai 3. Nah Bapak Ibu, rupanya ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan, mencatat bagaimana kondisi kita itu sebagai manusia sebelumnya. Dikatakan bahwa kita dahulu, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dicatat bahwa pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa manusia itu membuat manusia itu menjadi mati. Ya mungkin kita sekilas paham akan hal ini. Ya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu gagal melakukan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dan hukumannya adalah kematian. Dicatat bahwa ada 3 kematian Bapak Ibu. Kematian secara rohani artinya terpisah hubungannya dengan Allah. Yang semula bisa connect dengan Allah akhirnya terpisah karena dosa. Kemudian yang kedua adalah kematian jasmani. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Mereka akan binasa dalam kekekalan karena melanggar firman Allah, karena mengikuti dosa. Ayat 2 mencatat lebih detail pelanggaran dosa bagaimana yang dilakukan oleh manusia itu. Dikatakan bahwa manusia itu mengikuti jalan dunia ini. Mereka mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Mungkin Bapak Ibu jika kita menilik kehidupan kita yang lama, mungkin izin berkata itu mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, tetapi sekarang saya percaya itu tidak lagi ya. Bagaimana sih konkretnya mengikuti jalan dunia ini? Mereka itu hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, dan pikiran mereka itu jahat. Orang yang seperti ini Bapak Ibu, itu sangat pantas untuk dimurkai oleh Allah. Sangat pantas untuk menerima murka Allah. Ketika saya memperhatikan ayat ketiga ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa manusia itu hidup di dalam nafsu kedagingan, hidup menurut kehendak dagingnya, berpikir jahat. Maka saya berpikir bahwa ini adalah sebuah hal yang dilakukan manusia secara sengaja. Secara sengaja saya ulangi. Ini dilakukan manusia secara sadar. Karena apa? Dari kehendaknya, dari pikirannya, memang jahat. Memang mereka menghendaki untuk melakukan itu. Artinya secara sadar, kadang manusia itu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Bukannya tidak tahu, tahu sebelumnya. Oh iya ya, kalau saya begini, itu saya melanggar firman Tuhan. Tapi ya opo, kepepet. Jadi dilakukan. Temennya mengingatkan, gak bahaya tak bro.
Ya bahaya, tapi Siti ditawar ya toh bahayanya Siti itu ya. Jadi dilakukan sudah dengan sadar, dengan apa ya, dengan kesadaran penuh melakukan. Kayak merasa feels free gitu loh. Ya ini yang terjadi dalam kehidupan manusia pada waktu itu dan dikatakan manusia yang seperti ini itu sangat pantas untuk dimurkai oleh Allah. Dalam arti dibinasakan, menerima penghukuman yang kekal. Nah kondisi inilah yang direkam dalam surat pasal Efesus pasal yang kedua ini, bahwa manusia itu pada dasarnya Bapak Ibu telah jatuh. Tidak hanya jatuh, melainkan telah hidup. Hidup dengan sadar, dengan kerelaan hatinya untuk boleh dikuasai oleh dosa. Untuk boleh dikuasai oleh keinginan dagingnya. Dan memang sekali lagi ini sungguh pantas ya. Untuk menerima murka Allah. Ini kondisi yang pertama yang harus kita pahami bahwa pertama manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan pantas untuk menerima hukuman Allah. Tetapi surat Efesus ini tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Ayat 4 sampai 6 sampai 7 ya. Ini menggambarkan sesuatu yang indah, sesuatu kondisi yang sangat begitu kontras, begitu berlawanan. Yaitu menjelaskan bahwa bagaimana manusia, kita yang telah mati di dalam dosa ini, sekarang itu dihidupkan, dibangkitkan di dalam Yesus Kristus. Allah bertindak Bapak Ibu. Allah melakukan sesuatu. Allah tidak membiarkan manusia itu mati dan binasa. Allah menghidupkan, Ia membangkitkan kita yang telah mati. Pertanyaannya, jika saya merenungkan, mengapa sih Allah melakukan hal itu? Oh Bapak Ibu, ini bukanlah hal yang mudah. Saya membayangkan jika kita ini seorang bapak misalnya, atau seorang ibu misalnya. Kita melakukan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik untuk seorang yang kita sayangi, untuk seorang yang kita bekerja siang dan malam, dan orang tersebut selalu mengkhianati kita. Orang tersebut selalu hidup bertentangan dengan apa mau kita, melawan kita, tidak pernah menurut kita. Dan ketika mereka mau dihukum, apakah kita membiarkan mereka dihukum? Atau kita mau mengampuni mereka? 70% orang, biarkan aja dihukum. Ben kapok. Biar tidak mengulangi lagi. Tapi berbeda dengan Allah. Dikatakan di ayat keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ayat 4 mencatat dengan indahnya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Allah yang begitu kaya dengan rahmat-Nya, begitu besar kasih-Nya yang dilimpahkan bagi setiap kita. Itu mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Ini sejajar, paralel atau sama maknanya dengan Yohanes 3 pasal 16 ayat 3, pasal 3 ayat 16 yang dikatakan apa? Sebab begitu besar kasih Allah, kasih-Nya begitu besar. Dilimpahkan bagi setiap kita. Ayat kelima melanjutkan keindahan akan hal ini. Bahwa karena kasih-Nya itu Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kenapa bersama-sama dengan Kristus? Nah ini adalah sebuah doktrin yang sangat indah yang dijelaskan di dalam Alkitab ya. Karena satu manusia, maka seluruh manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena satu manusia juga, maka seluruh manusia itu menerima pengampunan akan dosa. Ya manusia yang pertama itu adalah Adam. Dan Kristus itu disebut sebagai Adam yang kedua, yang menebus dosa manusia. Ya by the way nanti kita akan bahas ini lain waktu Bapak Ibu ya. Saya akan melanjutkan. Ya sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, sekali lagi oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Kasih karunia penyelamatan itu merujuk pada seorang pribadi manusia yang begitu agung Bapak Ibu. Pribadi yang mengosongkan dirinya, pribadi yang mengambil rupa sebagai seorang hamba, sama kedudukannya dengan kita, dan di dalam kerendahan hatinya ia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah kasih karunia penyelamatan
yang ditujukan kepada kita. Dan kebangkitannya ini adalah bukti nyata bahwa anugerah itu telah diberikan kepada setiap kita. Ayat 6 mencatat bahwa di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita. Juga serta kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Ini sebuah hal yang kontras. Jadi saya katakan jika manusia yang menuruti kehidupan daging itu akan berakhir pada kematian yang kekal. Tetapi sekarang di ayat 6 dikatakan kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Itu berarti kita diberikan kehidupan yang kekal. Wah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dari yang begitu terpuruk, dibalikan kondisinya menjadi begitu indah, begitu luar biasa. Bagaimana manusia itu benar-benar dimuliakan oleh Allah. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus kita syukuri ya Bapak Ibu ya. Dan kita pahami. Ketika saya coba lagi membaca Bapak Ibu, ada 3 kata kerja yang digandengkan dengan kata bersama-sama oleh Rasul Paulus, ya, yaitu ini ya. Yang pertama di ayat kelima tadi dikatakan menghidupkan bersama-sama. Kemudian di ayat ke-6 dicatat membangkitkan bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan bersama-sama. Ada 3 kata kerja ini Bapak Ibu yang digandengkan dengan kata bersama-sama. Dan diulangi sampai 3 kali oleh Rasul Paulus. Artinya ada sebuah pesan yang begitu penting yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada setiap kita. Yaitu awal-awal kita telah mati, kita dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Setelah kita dihidupkan, kita dibangkitkan melalui tubuh yang baru. Artinya ciptaan yang baru. Kita lahir kembali dan kita ditempatkan bersama-sama dengan Dia. Artinya kita terus-menerus akan terus dibenarkan, akan terus-menerus diselamatkan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan semuanya ini adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus yang dilimpahkan bagi kita. Nah, sesungguhnya inilah kasih karunia yang Ia berikan bagi kita Bapak Ibu. Kita yang mati dihidupkan, dibangkitkan, ditempatkan bersama-sama. Status kita diangkat begitu baik, begitu luar biasa. Bersama-sama dengan siapa? Tentunya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Yang artinya kita akan mendapatkan keselamatan yang sempurna, keselamatan yang kekal. Nah, sekarang kita kembali ke frasa sebab karena tadi Bapak Ibu ya. Tadi saya menjelaskan sebab karena tadi, jadi dilatar belakangi oleh kondisi kita yang telah mati, kemudian dikatakan kita telah dihidupkan, dibangkitkan, ditempatkan bersama-sama, dan dijelaskan di ayat ke-8. Yang menghubungkan kondisi yang tadi, bahwa kita telah mati karena dosa, kita sadar hidup dalam dosa, tetapi karena limpahnya rahmatnya dan kasihnya, kita dihidupkan, dibangkitkan, ditempatkan. Ayat ke-8 menutup statement itu sebagai puncak dengan berkata, hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi apa yang digambarkan dalam ayat sebelumnya itu Bapak Ibu, semuanya itu adalah pemberian Allah. Paulus mau tekankan kepada setiap kita. Di sisi lain di ayat ke-8 ini ada sebuah hal yang menarik Bapak Ibu. Di mana Rasul Paulus itu menambahkan kata iman. Nah, kalau kita perhatikan iman ini itu baru muncul di ayat ke-8. Dari ayat 1 sampai 10 tadi baru muncul di ayat ke-8. Kita bisa melihat ada frasa iman di ayat tersebut. Lantas pertanyaannya, apa sih maksud Rasul Paulus itu menambahkan kata iman di sana? Bapak Ibu saya mau bertanya, yang bisa jawab dapat hadiah sepeda ya. Minta Pak Jokowi. Bapak Ibu apa itu iman? Keyakinan. Sebelah sini diwakili Pak Iwan, keyakinan. Pak Iwan nih kalau ada Pak Jokowi dapat 2 sepeda sudah, jawab terus. Sebelah sini, apa itu iman? Halo? Apa itu iman?
Eh? Sesuatu yang dianggap benar. Sesuatu yang dianggap benar. Keyakinan. Secara umum Bapak Ibu, kalau kita membuka di Ibrani, ya, coba buka kitab Ibrani. Ibrani pasal berapa? 11 ayat 1. Ya, kalau kita membuka di kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu memang iman yang dicatat dalam surat Ibrani. Namun saya rindu agar lebih sesuai dengan konteks surat Efesus, maka saya mencoba mencari konteks dekatnya. Apa itu iman? Efesus 3 ayat 17. Bapak Ibu itu mencatat di situ ya. Tadi kalau Efesus 2, ini Efesus 3 ya, mencatat bahwa sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu, rupanya iman itu adalah sebuah jalan di mana Kristus Yesus itu bisa tinggal di mana? Di dalam hati setiap kita, serta kita dapat berakar. Kita dapat membangun sebuah dasar di dalam kasih-Nya. Dicatat bahwa Rasul Paulus berdoa untuk hal iman ini. Kalau Bapak Ibu membaca di perikop yang pasal 3, ayat 15 atau 14 tadi, doa Rasul Paulus bukan. Rasul Paulus mendoakan agar jemaat di Efesus itu bisa oleh imannya, itu Kristus bisa ada di dalam hatinya. Artinya kita boleh simpulkan bahwa iman ini adalah sebuah jalan di mana kita bisa menerima, bisa percaya akan Yesus itu. Oh ya, karena kasih karunia-Nya kita diberikan anugerah keselamatan. Tetapi kalau kita tidak percaya, apakah kita bisa menerimanya? Tentunya tidak bisa. Dibutuhkan iman yang percaya agar bisa menerimanya. Saya membaca sebuah buku Bapak Ibu, sebuah komentari ya, yang bernama Ellicott Commentary. Dikatakan begini, kasih karunia atau grace itu adalah penyebab utama keselamatan. Sedangkan iman atau faith itu adalah alat atau jalan yang dengannya keselamatan itu diperoleh. Nah, hal ini menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam ayat ke-8 tadi. Memang karena rahmat-Nya, karena kasih karunia-Nya kita itu diselamatkan. Namun perlu adanya iman, sekali lagi yang harus kita miliki sebagai sebuah jalan. Sebagai wujud bahwa kita percaya akan hal itu. Saya mau bertanya lagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu beriman diselamatkan? Percaya? Amin. Yang percaya angkat tangan. Nah, amin. Ada yang tidak percaya. Kita doakan untuk percaya. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dengan kata lain, iman itu harus ada pada diri setiap kita sebagai orang percaya. Setiap kita tuh harus memiliki iman dan beriman. Hidup di dalam iman. Namun saya mau klarifikasi Bapak Ibu, bukan berarti iman itu muncul karena usaha kita. Seringkali kita mengatakan bahwa oh iman itu muncul karena usaha kita. Iya loh, Yus ini loh bisa percaya Tuhan karena tak injili, karena usahaku toh. Kamu punya iman toh, karena aku. Iya loh, saya ini membaca Alkitab tiap hari, akhirnya saya percaya, beriman. Karena aku toh. Wah, kadang-kali kita merasa semua karena kita. Semua karena usaha kita, maka kita bisa punya iman. Kita bisa terlihat begitu percaya, terlihat begitu rohani, mengalang-alai boksu gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa iman itu muncul bukan karena usaha kita. Ini tidak datang karena pekerjaan kita atau apapun yang kita lakukan Bapak Ibu. Iman ini boleh ada sekali lagi karena pemberian Allah saja. Dikatakan tadi di ayat sebelumnya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah saja. Karena begini Bapak Ibu ya, bagaimana mungkin manusia yang dalam keberadaan berdosa itu bisa percaya dan bisa menerima Allah. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin, konsepnya yang bertentangan. Dosa itu adalah apa ya? Sesuatu yang bertentangan dengan natur Allah. Sedangkan
kehidupan manusia yang berdosa itu adalah sebuah indikator, sebuah indikasi bahwa manusia itu lebih menaati hal yang bertentangan dengan Allah yang diwujudkan dalam perbuatan daging. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apa itu perbuatan daging, Paulus menjelaskan banyak di Galatia ya, pasal yang ke-5. Bisa dibaca silakan di situ. Manusia melakukan hal itu dan karena manusia hidup di dalam dosa, maka saya pikir tidak akan ada iman yang bisa datang atas usaha manusia itu sendiri, tidak mungkin. Maka kita boleh simpulkan, mustahil bagi manusia untuk beriman tanpa adanya tindakan atau intervensi Allah dalam kehidupannya. Dan saya mau katakan ini adalah pemberian Allah. Jika hari ini kita bisa beriman, kita bisa hidup di dalam iman, itu karena pemberian Allah. Bukan karena usaha kita. Karena Allah yang berintervensi, Allah yang datang, Allah yang mencari, Allah yang memberikan rahmat-Nya. Maka kita menerima akan hal itu. Jadi kalau kita ini tanpa Allah Bapak Ibu, kita ini tidak ada apa-apanya. Baik, kita telah membahas panjang lebar tentang diselamatkan karena kasih karunia. Beberapa sudah mulai ngantuk ya. Kita refresh dulu ya sebelum masuk ke bagian selanjutnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri boleh? Ya silakan bangkit berdiri. Hadap kiri. Gerak. Ya begini ya. Oh ya kirinya ke sana ya. Oke. Yang enggak, ya Pak Daya sama saya aja. Sini Pak Daya, sini Pak Daya. Sama saya aja. Belakang saya. Nah sekarang yang belakangnya taruh tangannya di pundak depannya. Nah. Pak Daya, ngadep saya, wah gak ngonek. Nah, mulai dipijiti pelan-pelan Bapak Ibu. Enak? Enak enggak? Kalau enggak enak tak berhentikan, enak enggak? Enak kan? Kalau enak terus. Nah, sekarang gantian, balik. Ya, pijiti pelan-pelan. Enak Bapak Ibu? Enak? Enggak sampai. Ya, ya sudah cukup, kita mau khotbah ya, bukan pijet-pijetan. Oke, silakan duduk ya, biar refresh. Maaf ya Bapak Ibu, ini suatu yang berat, tapi saya harap Bapak Ibu bisa mengerti gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana sih kita hidup dalam anugerah. Kita menerima anugerah, itu kita menerima keselamatan itu karena anugerah. Tapi bagaimana kita meresponinya? Kita akan masuk ke dalam ayat ke-8 dan ayat ke-9 yang dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada sebuah larangan yang begitu tegas yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka poin pertama Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk meresponi keselamatan yang telah kita terima dari Allah dan juga sebagai aplikasi, yaitu jangan memegahkan diri atau jangan sombong. Orang sombong tuh kayak gini gambarannya Bapak Ibu. Tapi saya tidak bilang yang kepalanya botak itu sombong. Kalau saya bilang begitu, tamat saya ini pulang-pulang ini. Karena kayaknya sesepuh saya semua tuh seperti ini kepalanya ya. Saya juga menuju seperti ini, maksudnya besar kepala, itu sombong. Jangan sombong. Ya Bapak Ibu, yang pertama itu jangan sombong. Kita diimbau oleh Rasul Paulus untuk tidak bermegah diri atau tidak sombong. Sombong yang dimaksud itu adalah sombong secara rohani Bapak Ibu. Ada nggak sombong secara rohani? Ada. Kalau rohani aja sombong, ya nggak kelihatan apalagi yang kelihatan. Sombongnya gak karu-karuan. Jemaat Efesus dihimbau oleh Rasul Paulus untuk tidak menghitung pelayanan, untuk tidak menghitung jasa-jasanya, untuk tidak menghitung apapun yang ia berikan sebagai hal yang dapat ditransaksikan untuk keselamatan mereka. Bukan karena pelayanan mereka, bukan karena jasa mereka, bukan juga karena mereka taat akan hukum Taurat, maka mereka diselamatkan. Tetapi mereka diselamatkan sekali lagi oleh iman. Itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka secara cuma-cuma. Bapak Ibu, kita tidak bisa berkata ya, kita itu seringkali berkata, kalau saya coba refleksikan dalam kehidupan bergereja. Seringkali kita tuh berkata bahwa karena kita nih,
pelayanan di gereja ini ada. Oh karena jasa kita ini, maka gereja ini menjadi maju. Oh karena kita terus menerus menyumbangkan, memberikan harta kita ini, maka gereja ini boleh dibangun. Oh karena suara kita nih, karena kemampuan kita bermain musik nih, maka pujian penyembahan di gereja ini menjadi luar biasa. Kita seringkali memiliki hal seperti itu, tendensinya seperti itu. Apalagi kalau sudah rapat dan mulai berbeda pendapat. Sudahlah kamu tuh diem aja baru jadi pengurus. Aku ini puluhan tahun dan karena aku ini gereja ini maju. Sudah nurut, taat, oke. Seringkali tanpa kita sadari seringkali kita itu seperti itu Bapak Ibu. Tendensi kita dan ini juga terjadi pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang membanggakan diri. Kita harus ingat dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, jasa kita, harta kita, apalagi doa kita, apalagi ya kemampuan kita, talenta kita. Itu sebenarnya tidak membuat kita lebih berharga atau tidak membuat kita lebih baik. Dalam arti sekalipun kita kaya sekali atau sekalipun kita terampil sekali dalam melakukan banyak hal, itu tidak membuat kita lebih berharga. Kondisi kita tetaplah sebagai manusia yang berdosa. Hanya karena Tuhanlah yang membuat kita itu bisa berpindah kondisi. Dari yang berdosa menjadi yang tidak berdosa. Bukan berarti yang di sini tidak berdosa dan yang di sana berdosa, bukan. Ilustrasi saja. Menuju kehidupan yang kekal. Dari kematian yang kekal menuju kehidupan yang kekal. Yang kedua, jika kita memiliki harta, kita memiliki kemampuan untuk bernyanyi, kita memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk selalu mendoakan, keterampilan untuk bermain musik, itu semua asalnya hanya dari Tuhan saja. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tuh boleh sombong, boleh bermegah diri. Apalagi berpikir bahwa semuanya itu karena aku. Bapak Ibu, manusia itu seringkali merasa kuat. Itu betul. Saya merenungkan seringkali manusia itu merasa kuat. Karena didukung beberapa fakta yang luar biasa. Bapak Ibu tahu tidak bahwa manusia itu bisa mengangkat beban yang lebih jauh daripada beratnya. Percaya Bapak Ibu? Jadi contoh misalnya Yus ini beratnya berapa? Wah buka rahasia, 38, tak kecilkan dikit ya. Plus 10 Bapak Ibu, 48. Saya percaya jika Yus ini berlatih, Yus ini bisa mengangkat beban 60 kilo mungkin. Atau 90 kilo mungkin. Yang jauh lebih berat daripada bebannya. Berat saya 80 lebih. Mungkin kalau saya berlatih saya bisa mengangkat berat juga ya 80 ya. Yang lebih berat dari saya. Ya, dibuktikan oleh banyak atlet-atlet yang melakukan hal demikian. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa manusia itu hebat. Terbukti bahwa manusia itu begitu rapuh. Ia tidak bisa memopong bebannya sendiri. Ya kita melihat banyak orang yang sepertinya kuat, luar biasa. Pada saat masalah terjadi, begitu rapuh. Mereka tidak mampu memopong bebannya sendiri. Oleh sebab itu jangan sombong. Bapak Ibu pernah melihat film Titanic? Pernah ya? Banyak yang di highlight bahwa Titanic itu tenggelam karena sombong. Bahkan Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Ya, kurang lebih begitu ya. Kalau saya tidak salah ya. Dan akhirnya tenggelam Bapak Ibu ya. Jadi jangan sombong. Daripada sombong lebih baik kita itu bersyukur Bapak Ibu ya. Nah kemudian Efesus 2 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, itu sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Wah ini suatu hal yang luar biasa. Saya melihat ayat ini itu mengajak kita untuk melihat kondisi kita dahulu kala. Dikatakan kan, yang dahulu jauh. Artinya kita itu dibawa untuk melihat bahwa kondisi kita yang dahulu itu tidak ada apa-apanya. Kondisi kita yang dahulu itu jauh. Kita tidak begitu saja bisa melayani dengan baik. Kita tidak begitu saja bisa bernyanyi dengan baik. Ini jika saya aplikasikan ya.
Semuanya tidak terjadi secara instan. Dulu itu jauh. Tetapi karena adanya kasih karunia Tuhan. Karena adanya relasi dengan Allah. Hari lepas hari engkau semakin dimampukan. Kini engkau sudah menjadi dekat. Dan itu semua oleh karena Dia. Jadi sekali lagi jangan sombong. Ayo ngomong ke kanan kirinya Bapak Ibu. Jangan sombong ya. Ya, ngomong ya. Jangan sombong ya. Saya ketika menyiapkan ini, saya terrefleksi Bapak Ibu. Saya itu waktu muda begitu nakal ya. Bahkan waktu tadi saya duduk di situ menyanyi, saya menahan air mata. Saya sukacita sekali. Saya melihat kehidupan saya yang begitu tidak layak. Saya melihat di belakang saya ada orang tua saya melayani Tuhan. Di depan saya ada adik saya, saudara saya, anak saya melayani Tuhan. Bahkan saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Saya berpikir apakah saya itu pantas dengan track record kehidupan saya. Sekali-sekali saya merasa sangat tidak pantas. Lalu jika begitu, apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang bisa kita megahkan dari kehidupan kita ini? Sekali-kali tidak ada. Hanya karena Tuhan, Dialah yang layak kita megahkan Bapak Ibu. Dialah yang kita agungkan. Kita tidak bisa apa-apa. Kita bahkan tidak berguna jika tanpa Tuhan. Jika tanpa Tuhan mungkin saat ini kita tuh masih hidup terbelenggu dalam dosa. Gak jelas kita tuh mau kemana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan datang. Membuat kita bisa berelasi lagi dengan Dia. Dan itu membuat kita itu memiliki tujuan baru dalam hidup. Jika kita hidup, hiduplah buat Dia Bapak Ibu. Selagi kita punya waktu, layanilah Dia dengan setulus hati dan jangan sombong. Pertama-tama layanilah keluargamu dengan segenap hatimu. Nyatakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan ke dalam dirimu. Nyatakan di dalam keluargamu. Hadirkan sukacita itu, hadirkan kasih itu, hadirkan segala sesuatu yang baik itu dalam keluargamu. Karena melalui Dia juga Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi anggota keluarga Allah. Baik, yang kedua yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, yang tersirat dalam ayat 10, yang dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan pekerjaan baik. Ini adalah sebuah perintah. Kalau tadi larangan agar kita tidak menjadi sombong, agar kita tidak bermegah, larangan itu juga sesuatu yang harus kita jaga, kita taati, kita lakukan. Ini adalah sebuah perintah yang sama kedudukannya dengan itu, ada sebuah hal yang harus kita lakukan. Ialah melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik Bapak Ibu? Apa itu pekerjaan baik? Oh, saat saya melihat Pak itu ada perempuan kasihan Pak, sendirian, ditinggal suaminya. Saya tergerak, saya bantu, saya ajak ke rumah. Karena saya terus tergerak, saya nikahi. Apakah itu pekerjaan baik Bapak Ibu? Apakah itu pekerjaan baik? Baik buat bapak, gak baik buat ibunya ya kan. Apa itu pekerjaan baik? Wih, gak ada yang jawab. Secara konteks Bapak Ibu ya, secara konteks ya, konteks dekat. Tadi kan kalau Efesus pasal 1 sampai 3 itu menyatakan sesuatu yang tidak baik. Betul ya? Maka pekerjaan baik itu adalah lawan. Sesuatu yang bertentangan dari ayat 2 sampai 3. Itulah pekerjaan baik. Jika ke ayat 2 itu ditulis manusia itu hidup mengikuti jalan dunia yang tadi sudah kita baca dan taat kepada penguasa-penguasa kerajaan yaitu roh-roh jahat, maka kita itu harus memilih untuk hidup di jalan kebenaran. Kemudian kita harus taat kepada Allah dan firman-Nya. Dan jika di ayat ketiga dikatakan hidup di dalam hawa nafsu, mengikuti kehendak daging dan pikiran kita jahat, maka kita harus hidup dipimpin oleh roh. Itu suatu hal yang bertentangan. Yang itu yang tidak baik, maka ini yang baik.
Dan yang terakhir kita harus memiliki hikmat yang benar. Ini pekerjaan baik. Tapi kan ini kan susah ya Bapak Ibu untuk kita lakukan ya. Aplikasinya itu apa sih? Sederhananya itu apa sih? Maka saya berpikir, saya menawarkan. Melakukan pekerjaan baik secara sederhana. Itu adalah hidup dalam arti berpikir, berbicara, bertindak yang terbaik. Berstandarkan kebenaran. Sederhana. Maksudnya adalah lakukan yang terbaik selama engkau hidup. Engkau mau berkata-kata, lakukan yang terbaik. Jangan menyinggung orang, jangan menyakiti orang. Katakanlah kebenaran Tuhan, katakanlah sukacita Injil itu. Jika engkau hidup, lakukan yang terbaik. Jika engkau memiliki kemampuan untuk bernyanyi, bernyanyilah untuk Tuhan. Jika engkau punya kemampuan bermain musik, bermain musiklah untuk Tuhan. Jika engkau punya kemampuan untuk menghasilkan uang banyak, lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Masih ada satu penginjil kita yang kurus itu, perlu diberkati ya. Bercanda Kak Fian ya, gak ada orangnya gak apa-apa. Lakukan yang terbaik buat gereja ini. Banyak pekerjaan yang masih perlu kita lakukan, kita dukung. Maka ketika Anda mulai berbicara, berpikir, lakukan yang terbaik. Tetapi standarnya adalah kebenaran Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, banyak standar-standar yang menurut dunia itu baik. Tetapi belum tentu benar-benar baik. Contoh, kata orang tua atau kata orang bijak, sudah cukup kita itu mengampuni seseorang. Sudah 3 kali loh kita ampuni. Oh saya itu sudah ngampuni Pak Daya itu 3 kali loh. Tapi kok ya tidak berubah-berubah Pak Daya itu. Berubahnya malah ke depan. Tidak berubah-berubah, capek kita mengampuni. Maka kata orang tua atau orang bijak sudah cukup. Biar dia tahu, biar dia introspeksi, maka tidak usah diampuni. Oh menurut dunia ini baik Bapak Ibu. Tapi standar firman Tuhan berkata bahwa kita itu harus selalu mengampuni. Kita harus selalu mengampuni. Jika kita tidak mengampuni, apakah baik? Oh menurut dunia baik, tapi menurut firman Tuhan belum tentu baik. Alkitab mencatat dengan tegas, kita harus mengampuni 70 kali 7 berapa. Ya yang artinya harus selalu mengampuni. Dan seringkali kita berpikir bahwa mengampuni itu agar mereka itu berubah. Padahal salah, kita mengampuni agar kita itu berubah. Bukan agar mereka berubah. Oh ketika saya tidak bisa mengampuni Pak Daya, saya ini semakin terpuruk Bapak Ibu. Tapi ketika saya bisa mengampuni Pak Daya, saya ini levelnya semakin naik. Karena apa yang memampukan saya? Ya Kristus yang sudah mengampuni saya terlebih dahulu bukan? Kita melihat Tuhan yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu bukan? Maka dengan segala kesahitan, dengan segala kepahitan ini kita mau mengampuni. Kita dirubahkan, kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih serupa dengan Dia. Itu bukan mereka yang harus berubah. Kita ini loh yang diubahkan ketika kita mengampuni. Artinya pastikan kebaikan yang kita lakukan itu berstandarkan kebenaran. Bukan apa yang dunia katakan baik. Tapi apa yang firman Tuhan katakan baik, lakukanlah itu yang terbaik. Sederhananya janji saya sudah katakan, apapun yang ada padamu, yang Tuhan berikan, kembalikan kepada Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan, muliakan Tuhan, tidak harus jadi pendeta. Dimanapun kita bisa memuliakan Tuhan, melalui kesaksian kita, melalui perilaku kita, melalui ide-ide kita bisa melakukan pekerjaan baik itu. Dan kita melakukan yang terbaik itu Bapak Ibu, itu bukan untuk diselamatkan. Tetapi tujuan kita diselamatkan. Dalam arti bukan karena kita melakukan pekerjaan baik maka kita diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Ayat 10 jelas dicatat bahwa kita ini buatan Allah. Bukan tanpa tujuan Allah itu membuat kita. Bahkan kita itu dilahirbarukan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah sebuah tujuan yang Allah sematkan. Yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang sejak semula sudah Ia persiapkan. Dan Tuhan rindu kita hidup di dalamnya. Yaitu melakukan pekerjaan baik. Memang sekali selamat tetap selamat. Wis selamat kok, santai aja duduk. Enggak Bapak Ibu.
kita harus berpikir bagaimana kita hidup di dalam keselamatan itu. Yaitu melakukan pekerjaan baik, berbuah. Jadi Allah mau kita terus melakukan pekerjaan baik. Baik, saya akan menutup penderitaan kita Bapak Ibu ya, dengan sebuah cerita. Nah, cerita ini sudah pernah saya ceritakan di Komisi Wanita. Jadi yang datang Komisi Wanita mendapatkan berkat double ya. Yang belum kita perhatikan. Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang tukang kayu dan rumahnya ya. Ada seorang tukang kayu tua, dia sudah bekerja kurang lebih 40 tahun. Ia bermaksud pensiun dari pekerjaannya di sebuah perusahaan konstruksi. Ia menyampaikan keinginannya kepada bosnya. Dia berkata, bos saya sudah 40 tahun, sekarang usia saya sudah 60 tahun. 40 tahun bekerja maksudnya, sekarang usia saya sudah 60 tahun. Saya merasa lelah, saya ingin beristirahat, saya ingin menikmati sisa hari tua saya dengan kedamaian bersama istri, anak, dan cucu saya. Oh, pemilik perusahaan itu merasa sedih Bapak Ibu, karena kehilangan salah seorang pekerja terbaiknya. Ia lalu memohon kepada tukang kayu tersebut untuk melakukan satu hal terakhir sebelum ia berhenti bekerja. Sang bos itu memberikan perintah, bangunlah satu rumah yang terakhir saja untuk saya, kata bosnya. Sebelum engkau pensiun. Ya, dengan terpaksa tukang kayunya mengangguk ya. Kalau nggak dilakukan keinginan bos, ya nggak dapat pesangon. Celaka ya gitu kan. Akhirnya dilakukan. Tetapi ia melakukannya dengan penuh terpaksa. Hatinya itu tidak sepenuhnya dicurahkan. Dengan ogah-ogahan Bapak ini mengerjakan rumah itu, ya biasanya itu lebih presisi, potongannya lebih rapi. Ini tidak serapi itu. Dan ketika selesai, ia datang ke bosnya membawa kunci rumah itu diberikan kepada bosnya. Ini rumah yang Anda pesan. Bosnya dengan senyum melihat rumah itu dan memberikan kembali kunci itu kepada tukang kayu itu. Ini hadiah dari saya. Selama 40 tahun kamu bekerja, nikmatilah rumah yang kamu bangun sendiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi tukang kayu itu menyesal tidak Bapak Ibu? Selama 40 tahun dia melakukan yang terbaik, bekerja membangun rumah dengan baik. Terakhir dia bangun rumah untuk dirinya sendiri yang tidak dia sangka kurang baik. Kalau tahu itu rumah buat dia, pasti dia bikin yang baik. Kalau biasa lantainya kayu mungkin dicarikan marmer gitu kan. Tukang kayu itu menyesal. Bukankah seringkali kehidupan kita itu juga penuh penyesalan Bapak Ibu? Seringkali kita terlihat melakukan yang terbaik. Tapi kadang kita tidak membangun rumah kita dengan baik. Rumah bukan berarti rumah tinggal kita. Kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan kadang kurang baik. Oh, di luar saja kelihatan baik. Tapi di dalam kurang baik. Bapak Ibu, sekali lagi terakhir. Ini bukan tentang bagaimana kita mencapai keselamatan. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Adalah kasih karunia. Tapi tentang bagaimana kita hidup di dalam keselamatan itu. Lakukan yang terbaik hari lepas hari. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Itu respon yang sudah sangat cukup. Itu adalah suatu hal yang membuktikan bahwa kita itu diselamatkan karena anugerah. Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ya. Saya undang juga pemain musik dan worship leader. Kita menyanyi sebuah pujian Bapak Ibu. Yang berjudul Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau Kebenaran. Mari kita pujikan pujian ini Bapak Ibu ya. Dengan kesungguhan hati kita pujikan sambil kita mengambil sikap, kita merefleksikan kehidupan kita Bapak Ibu. Apakah benar-benar kita sudah melakukan perintah Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan baik dengan segenap hati kita. Katakan Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran.
menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu. Ikut Kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Nyatakan janjimu kepadamu. Serukan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kalau ku hidup Tuhan, ku mau hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup, ku mau hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, kalau ku hidup, aku mau hidup buat Engkau Tuhan. Ku hidup menyembah-Mu yang tak bisa dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mulai dari awal, silakan singer menyanyikan dengan lembut. Bapak Ibu silakan berdoa pribadi, lepas pribadi Bapak Ibu. Silakan kau datang kepada Tuhan. Engkau renungkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidupmu hari lepas hari. Ia datang, ia tak, ia setia melakukan yang terbaik sampai saat akhir hidupnya. Hanya untuk memberikan kita keselamatan. Hanya ingin menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Setiap kita yang telah memperoleh kasih itu, yang telah melihat kematian, pengorbanannya dan kebangkitannya, adakah kita sudah meresponi Tuhan itu dengan benar? Sudahkah kita melakukan yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah kita memikirkan pekerjaan Tuhan lebih lagi? Atau jangan-jangan kita hanya hidup menurut kita sendiri? Kita hidup untuk kita sendiri. Silakan Bapak Ibu berdoa mohon ampun. Dan silakan kau berdoa membuat komitmen yang baru. Biarkan lagu ini boleh menjadi komitmen bagi setiap kita Bapak Ibu. Sewaktu kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Biarkan hati kita tetap menyembah Dia. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari Dia. Biarkan hidup kita, mata kita selalu memandang Dia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu. Dia tak bisa menjauh.
katakan selama ku hidup, ku mau hidup bagimu Tuhan. Hidup bagimu. Dengan kasih, Pendeta Susiono bisa menutup kita dalam doa.